على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada hari yang penuh kemuliaan ini dan di atas mimbar yang penuh keberkahan ini, izinkan kami selaku khatib berwasiat pada diri kami khususnya dan pada hadirin umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini di awal bulan Dzulhijjah, izinkan kami menyampaikan kajian dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah.
Sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12. 4 diantaranya adalah bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Minha arba'atun hurum. Hurum diambil dari kata bahasa Arab hurmah, yang artinya kemuliaan, keagungan, dan kehormatan. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghormati 4 bulan tersebut, khususnya bulan Dzulhijjah, dengan penghormatan yang seutuhnya? Para ulama memberikan definisi penghormatan seutuhnya ialah imtithalul ma'murat wa ta'dhimuha walau mandubah, wajtinabul manhiyat wa ta'dhimuha walau makruha. Penghormatan yang seutuhnya, penghormatan yang sesungguhnya ialah melaksanakan perintah Allah walaupun itu sunnah, dan menjauhi larangannya walaupun itu makruh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saat bulan Dzulhijjah tiba, ada beberapa macam amalan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah tersebut. 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah berzikir, membaca kalimat tasbih, tahmid, tahmil, dan takbir, membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan berbagai macam amal ibadah, mulai dari sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, membaca Al-Quran, beristighfar, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga adalah puasa. Besok hari Sabtu tanggal 8 Dzulhijjah, kita dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamahu utiya minal ajri la ya'lamuhu illallah ta'ala." Barang siapa yang berpuasa tarwiyah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak diketahui berapa kadar jumlah pahala tersebut, kecuali hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, besok lusa hari Ahad tanggal 9 Dzulhijjah, saudara-saudara kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah, mereka tengah melaksanakan ibadah haji, ibadah wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah. Mereka memperbanyak ibadah, mulai dari sholat sunnah, membaca Al-Quran, beristighfar, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa. Kalau kita bertanya, kapan malaikat berbondong-bondong turun ke atas muka bumi untuk mengaminkan doa para manusia? Maka jawabannya pada 2 saat. Saat yang pertama ketika malam Lailatul Qadar, saat yang kedua ketika siang hari, hari Arafah. Dan teruntuk kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, di tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan puasa Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Satu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait fadilah keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab seraya bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata." Puasa Arafah mampu menghapus, mampu melebur dosa di tahun yang lalu, bahkan tahun yang akan datang. Seakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berkata kepada umatnya, "Wahai umatku, dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan profesi kalian, kalian menjadi petani, kalian menjadi pejabat, polisi, guru, ustadz, kuli bangunan, supir, dokter, dan lain sebagainya,
sebagainya. Selelah apapun kalian, seletih apapun kalian, laksanakanlah puasa sunnah Arafah, karena ketahuilah seluruh dosa-dosamu di tahun yang lalu, di tahun yang akan datang, seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Cukup bagi kita hari Arafah menjadi hari kebanggaan, hari kebahagiaan, hari keagungan. Dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, tafsir surat Al-Fajr, dikisahkan satu ketika seorang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Si Yahudi berkata, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab sucimu, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anmu yang andai saja ayat tersebut diturunkan kepada kami umat Yahudi, niscaya pasti hari tersebut akan kami jadikan hari Aid, hari keagungan, hari kebanggaan, hari pesta pora." Sayyidina Umar pun bertanya, "Ayat mana yang engkau maksud wahai Yahudi?" Yang menjawab, "Al-yawma akmaltu." Kisahkan satu ketika seorang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Si Yahudi berkata, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab sucimu, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anmu yang andai saja ayat tersebut diturunkan kepada kami umat Yahudi, niscaya pasti hari tersebut akan kami jadikan hari Aid, hari keagungan, hari kebanggaan, hari pesta pora." Sayyidina Umar pun bertanya, "Ayat mana yang engkau maksud wahai Yahudi?" Yang menjawab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Mendengar pernyataan tersebut, Sayyidina Umar pun berkata, "Demi Allah, saya tahu kapan dan di mana ayat tersebut diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya di hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, kala itu Rasulullah tengah wukuf di Arafah, beribadah di padang Arafah." Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sedangkan saja seorang Yahudi, kaum Yahudi sangat menginginkan hari Arafah menjadi milik mereka, dan alhamdulillah hari Arafah ditakdirkan menjadi hari kita, menjadi milik kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari besok hari Sabtu dan Ahad kita berpuasa sunnah tarbiyah dan Arafah, dengan harapan semoga seluruh dosa-dosa kita yang tahun lalu bahkan tahun datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga berkah puasa Arafah ketika kita meninggal menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi mata salat ainun bi nadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن